Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu, tetap semangat di tengah pandemi COVID. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal terkait dengan kurikulum penggerak. Lebih spesifik, kita akan belajar tentang 5 prinsip asesmen yang ada dalam kurikulum sekolah penggerak. Untuk itu, saya harap kita nanti ke depan akan saling sharing. Jadi jangan anggap saya sebagai orang yang paling pintar, tetapi kita sama-sama belajar sehingga nanti harapannya kita mempunyai pengertian yang sama terkait dengan hal-hal yang akan kita pelajari ke depan. Bapak Ibu sekalian, waktu yang sangat singkat ini akan kita manfaatkan sebaik mungkin. Izinkan saya langsung untuk share screen untuk materi tentang 5 prinsip yang harus ada dalam asesmen. Ya, sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dari 5 prinsip asesmen itu, maka yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa asesmen ini tidak boleh terpisah dari proses pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran tentunya harus ada asesmen. Dalam kegiatan pembelajaran ada asesmen. Dalam akhir proses kegiatan pembelajaran biasanya juga dilakukan asesmen. Perlu diingat Bapak Ibu Guru, materi kemarin sudah kita pahamkan, ada 3 asesmen, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Dari ketiganya ini nanti akan saling melengkapi sehingga akan terbentuk satu informasi tentang perkembangan peserta didik yang dapat dimanfaatkan oleh guru, oleh peserta didik, dan juga oleh orang tua. Prinsip asesmen yang kedua yaitu asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Bapak Ibu sekalian, yang paling baik pada saat awal proses kegiatan pembelajaran, kita memberikan sosialisasi kepada peserta didik tentang apa yang akan dilakukan selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung ke depan, termasuk asesmen yang akan dilakukan kepada peserta didik. Ini penting Bapak Ibu Guru. Karena apa? Karena tujuan pembelajaran yang juga kita informasikan kepada peserta didik, maka di situ kita juga tidak boleh lepas bahwa asesmen yang kita lakukan, baik formatif, sumatif, maupun diagnosis yang kita lakukan, semuanya nanti akan bermuara kepada tujuan pembelajaran yang telah kita rancang. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dari 5 prinsip asesmen, asesmen harus dirancang dengan adil, dengan valid, dan dapat dipercaya. Harapannya bisa memberikan informasi yang kaya bagi guru, bagi peserta didik, bagi orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, dalam proses kegiatan proses pembelajaran yang kita laksanakan, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum sebelumnya, asesmen juga merupakan bagian yang terpenting yang selalu menjadi bahan perbincangan, bahan sharing, bahan diskusi bagi Bapak Ibu Guru sekalian. Kita juga masih ingat dalam kurikulum 2013 tidak jauh berbeda dalam prinsip penilaian khususnya dalam hal adil, valid, dan dapat dipercaya atau akuntabel yang sering kita kenal dengan istilah itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam prinsip asesmen yang ketiga ini, di akhirnya diharapkan asesmen bisa digunakan sebagai keputusan tentang langkah selanjutnya. Ini artinya, ketika pada saat guru selesai melakukan proses pembelajaran dan melakukan asesmen sumatif di akhir proses pembelajaran, maka guru akan mendapatkan informasi yang dapat menentukan sikap bagi guru tersebut. Apakah anak ini harus kita laksanakan remedial atau kita berikan pengayaan. Inilah artinya bahwa asesmen itu juga bisa digunakan sebagai salah satu informasi untuk mengambil keputusan tentang langkah selanjutnya dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang keempat, Bapak Ibu,
Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Ada hal yang harus dihindari Bapak Ibu Guru. Ini hal yang harus dihindari. Berfokus pada asesmen sumatif tidak boleh. Jadi guru hanya berfokus pada satu asesmen saja, asesmen sumatif saja tidak boleh. Teaching to the test juga tidak boleh. Kita melakukan proses pembelajaran yang tujuannya hanya kepada tes juga tidak boleh. Instrumen asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran ini justru malah sangat menyesatkan. Sesuai yang saya sampaikan di depan tadi, bahwasanya tujuan pembelajaran adalah merupakan hasil akhir dari proses pembelajaran yang dilakukan, yang mana muara itu didapat salah satunya dari proses asesmen yang dilaksanakan dalam kegiatan proses pembelajaran. Melakukan asesmen hanya sebagai alat untuk mendapatkan data nilai untuk pengisian rapat juga tidak boleh. Anak perlu mendapatkan life skill, Bapak Ibu sekalian, ketika dalam kegiatan proses pembelajaran itu bisa dikaitkan dengan proses kehidupan sehari-hari, dan seandainya anak bisa mendapatkan itu, maka itulah hakikat hasil pembelajaran yang sempurna bagi anak. Yang terakhir, asesmen digunakan hanya satu teknik penilaian saja juga tidak diperkenankan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dari 5 prinsip asesmen, bahwa laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana, informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik, untuk orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Hal penting yang harus diingat Bapak Ibu Guru sekalian, bahwasanya kita sebagai guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen. Memastikan antar guru mampu melakukan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu untuk melakukan komunikasi, konfirmasi, klarifikasi antar guru. Artinya apa Bapak Guru sekalian? Sering kita dapati, ada 2 guru yang memberikan proses kegiatan pembelajaran dengan tema yang sama, di kelas yang berbeda, dengan jumlah waktu yang sama, dengan asesmen yang sama, tetapi hasil nilainya tidak sama. Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwasanya ada kecenderungan ketika guru tidak menerapkan prinsip asesmen dengan baik, meskipun ada 2 atau lebih dari anak yang memiliki secara tertulis hasil jawaban yang sama, tetapi bisa jadi guru ini akan memberikan penilaian atau asesmen yang berbeda. Ini yang tidak boleh dilakukan. Maka penting harus diketahui bahwa saling berkomunikasi, saling klarifikasi, saling konfirmasi antara guru satu dengan guru yang lain ini menjadi bagian yang tidak boleh tidak dilakukan oleh guru, karena ini penting. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini tentang 5 prinsip asesmen. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan izinkan saya untuk stop share screen, dan kita lanjutkan dengan diskusi seandainya ada yang ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan. Oke, tidak ada? Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.